kerja mulu tapi tabungan tetap aja nol. Udah banting tulang, lembur tiap malam tapi duit cuma numpang lewat. Yang penting gajian dulu, abis itu ya udah balik ke mie instan dan ngutang di tanggal tua. Lucunya, pas lagi bokeh pun tetap aja ada godaan diskon 70%, flash sale jam 12, atau promo beli 1 gratis 5. Dan anehnya, kayak refleks, tangan langsung klik beli sekarang. Tapi tenang, lo nggak sendirian, karena kenyataannya banyak dari kita, termasuk gua dulu, hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya, ya mental miskin. Tapi karena sering dilakukan banyak orang, jadi kelihatan normal-normal aja. Padahal, kebiasaan kayak gini tuh yang pelan-pelan ngerusak keuangan. Bukan karena kita malas atau bodoh, tapi karena kita nggak sadar aja kalau udah kebiasaan, ya jadinya ikut arus. Apalagi kalau lingkungan sekitar juga gitu semua. Jadi, di video ini gue mau bahas 5 kebiasaan orang miskin yang sering dianggap wajar. Bukan buat ngejudge, bukan buat nyindir, tapi buat ngajak kita semua buat mikir ulang, mau sampai kapan kita hidup gini terus? Siap-siap, mungkin bakal sedikit nyesek. Tapi setelah nonton ini, semoga lo jadi makin sadar, makin paham, dan makin siap buat ubah arah. Kita mulai yang pertama. 1. Hidup untuk flexing. Zaman sekarang, hidup kayak udah jadi kompetisi. Siapa yang paling kelihatan sukses duluan? Bukan siapa yang paling damai hidupnya, tapi siapa yang paling update barang-barang keren di story. Dan anehnya, makin keren lo kelihatan di medsos, makin dianggap berhasil. Lo mungkin pernah ngerasain temen lo beli iPhone terbaru, padahal lo tahu gajinya cuma beda tipis sama lo. Terus lo mikir, kalau dia bisa, gue juga harus bisa dong. Akhirnya, cari cara, kredit, cicilan panjang, atau bahkan gali lubang tutup lubang, yang penting bisa posting HP baru. Padahal, seringkali barang-barang mahal itu dibeli bukan karena butuh, tapi karena pengen kelihatan wah di mata orang lain. Dan ini bahaya banget. Kenapa? Karena lo jadi hidup buat validasi eksternal. Hidup lo tuh dikendalikan oleh gimana caranya orang lain kagum, bukan oleh apa yang gue butuhin sebenarnya. Beli barang bukan karena fungsi, tapi karena status. Ngopi bukan karena suka rasa kopi, tapi karena gelasnya bisa difoto. Liburan bukan buat healing, tapi supaya captionnya bisa bilang, finally me time. Kalau lo pikir ini sepele, coba deh pikir ulang. Kebiasaan kayak gini adalah pintu masuk menuju kehidupan yang kelihatan kaya, tapi sebenarnya miskin dalam diam, karena semua yang lo pamerin itu butuh biaya, dan biaya itu seringkali nggak sebanding sama penghasilan lo. Lo kerja keras siang malam bukan buat kebebasan finansial, tapi buat nutup gaya hidup yang sebetulnya nggak lo perluin. Kayak hamster di roda, muter terus, capek terus, tapi nggak kemana-mana. Uang masuk, langsung keluar. Gaji naik, pengeluaran ikut naik. Gaya hidup terus digas, tapi tabungan tetap ngos-ngosan. Yang lebih parah, kalau ini dijadiin kebiasaan, lama-lama lo akan merasa, ya ini normal, semua orang juga gini. Padahal enggak. Banyak orang yang diam-diam hidup sederhana, tapi justru pelan-pelan membangun aset, nabung, dan invest. Mereka nggak kelihatan kaya, tapi lebih tenang dan siap di masa depan. Makanya, kalau sekarang lo ngerasa hidup lo udah kayak ajang flexing, coba tarik napas, dan jujur sama diri sendiri, gue beli ini buat siapa sih? Buat gue, atau buat orang lain lihat? Karena orang yang bener-bener kaya nggak perlu pembuktian. Yang butuh pembuktian, justru mereka yang ngerasa masih kurang. Dan makin lo ngejar pengakuan, makin jauh lo dari rasa cukup. 2. Gaji sama dengan belanja. Banyak orang mikir selama masih bisa beli sesuatu dari hasil kerja sendiri, itu tandanya mereka udah sukses secara finansial. Nggak salah sih, tapi itu cuma separuh cerita. Yang jadi masalah adalah sebagian besar dari kita, terutama yang baru mulai kerja, nganggep gaji itu buat dihabisin. Gajian masuk, langsung check out keranjang. Dapat bonus, langsung buka aplikasi tiket buat cari liburan. Dan begitu akhir bulan datang, saldo tinggal sisa 2 digit, tapi isi lemari penuh barang yang bahkan udah lupa pernah dibeli. Itu dia masalahnya. Gaji dipakai buat konsumsi, bukan buat membangun. Padahal, yang bikin lo kaya itu bukan seberapa besar penghasilan lo, tapi seberapa banyak yang lo simpan dan investasikan dari penghasilan itu. Banyak yang bilang, nikmatin aja dulu, nanti juga bisa nabung kalau gaji udah gede. Tapi kenyataannya, gaji naik, gaya hidup ikut naik, pengeluaran juga naik, dan nabung tetap nol. Kenapa? Karena nabung dan investasi itu bukan soal nominal, tapi soal kebiasaan.
Orang yang terbiasa ngabisin semua penghasilannya waktu gajinya 3 juta, biasanya akan tetap ngabisin semua penghasilannya waktu gajinya 10 juta. Yang berubah cuman ukuran barang yang dibeli. Dulu beli sepatu 300 ribu, sekarang sejutaan. Dulu ngopi di warkop, sekarang di coffee shop fancy. Sampai kapan? Sampai tiba-tiba ada kebutuhan darurat. Motor rusak, orang tua sakit, atau harus bayar sesuatu mendadak. Dan baru sadar, loh, gue nggak punya dana darurat, bahkan nabung aja enggak. Karena itulah penting banget punya kebiasaan yang namanya bayar diri sendiri terlebih dahulu. Begitu gaji masuk, jangan langsung belanja. Sisihkan dulu untuk tabungan dan investasi. Bayar dulu untuk masa depan lo, baru sisanya buat hidup sekarang. Ingat, belanja itu nggak dosa. Nikmatin hasil kerja juga perlu. Tapi kalau semua penghasilan lo selalu habis untuk konsumsi hari ini, lo nggak pernah akan siap untuk hari esok. Investasi itu bukan cuma buat orang kaya. Justru investasi itu cara biar lo bisa jadi kaya, pelan-pelan tapi pasti. Jadi mulai sekarang, ubah pola pikirnya. Gaji bukan buat dihabisin, gaji itu amunisi. Lo bisa pakai buat beli barang, tapi bisa juga lo pakai buat beli waktu di masa depan, lewat tabungan, aset, dan kebebasan finansial. Lo mau terus kerja keras seumur hidup, atau lo mau uang lo yang mulai kerja buat lo? 3. Nggak punya rencana keuangan. Banyak orang rajin kerja, punya penghasilan tetap, kadang bahkan punya penghasilan sampingan, tapi anehnya nggak pernah tahu pasti duitnya dipakai buat apa. Yang penting cukup buat hari ini. Urusan besok, ya lihat nanti. Itulah yang sering kejadian ketika lo hidup tanpa rencana keuangan. Awalnya sih kelihatan aman-aman aja. Punya duit, dipakai. Ada kebutuhan, langsung bayar. Pengen jajan, tinggal gesek. Tapi makin lama, lu sadar, kok nggak pernah bisa nabung ya? Lebih parahnya lagi, lu bingung sendiri waktu nyoba ngitung pengeluaran bulanan, karena nggak ada catatan. Semua ngalir kayak air, dan habis kayak pasir di tangan. Dan disinilah masalah besarnya. Lu kerja keras buat uang, tapi lu sendiri nggak pernah ngasih arah ke uang itu harus kemana. Ibarat naik mobil, tapi nggak tahu tujuan, lu bakal muter-muter, boros bensin, dan ujung-ujungnya capek di tempat yang sama. Itu yang terjadi kalau lu hidup tanpa budget, tanpa tujuan, tanpa prioritas. Sementara orang yang kaya bukan karena mereka kerja lebih keras, tapi karena mereka tahu kemana uang mereka pergi. Mereka ngatur uang, bukan cuma cari uang. Mereka sadar setiap rupiah yang masuk harus punya tugas. Ada yang buat hidup hari ini, ada yang buat masa depan, dan ada yang disiapin buat hal-hal tak terduga. Sayangnya, banyak orang tuh nganggep nyusun rencana keuangan itu ribet, padahal enggak. Lu bisa mulai dari hal paling dasar, 50% buat kebutuhan pokok, 30% buat keinginan, 20% buat tabungan atau investasi. Lu juga bisa pakai metode amplop atau aplikasi budgeting yang sekarang udah banyak banget. Yang penting, lu tahu duit lu tuh larinya kemana, bukan cuma numpang lewat. Karena percaya deh, kalau lu nggak punya rencana buat uang lu, pasti akan ada orang lain yang punya rencana buat ngambil uang lu. Iklan, promo, diskon, dan FOMO. Itu semua ada karena sistem. Dan kalau lu nggak punya sistem yang lebih kuat, lu bakal jadi korban terus-menerus. Jadi, daripada terus-terusan hidup reaktif, nunggu duit habis baru sadar, mending lu jadi orang yang proaktif. Yang bisa ngatur uang, bukan diatur uang, karena kebebasan finansial itu bukan mimpi. Itu soal kebiasaan. Dan semuanya dimulai dari satu hal kecil, yaitu punya rencana. 4. Malas upgrade skill. Kita sering banget ngeluh soal gaji kecil, kerjaan monoton, atau hidup yang gitu-gitu aja. Tapi di saat yang sama, kita juga sering banget malas belajar hal baru. Ah, udah nyaman gini aja, gua nggak punya waktu. Atau, buat apa sih belajar hal baru, toh kerjaan gua juga nggak nuntut apa-apa. Dan tanpa sadar, kita kebentuk jadi pribadi yang stuck. Skill yang dipakai masih itu-itu aja dari 3 tahun lalu. Penghasilan juga segitu-gitu aja, tapi herannya, ekspektasi hidup mau naik. Mau lebih enak, mau lebih mapan, tapi nggak mau ningkatin kapasitas diri. Nggak bisa gitu bro. Di dunia sekarang, yang berubah bukan cuma teknologi, tapi juga nilai lo di pasar kerja. Kalau skill lo stagnan, lo bakal kegilas. Yang dulu kerjaan lo cuma bisa lo yang lakuin, sekarang bisa diganti AI, tools otomatis, atau orang lain yang lebih cepat adaptasi. Sementara lo masih ngerasa aman di zona nyaman yang ternyata makin sempit. Faktanya, penghasilan lo jarang naik kalau skill lo nggak ikut naik. Lo nggak bisa ngarepin gaji nambah cuma karena umur nambah.
Dan lo nggak bisa terus ngandelin kerja keras kalau kerja cerdas bisa ngasih hasil yang lebih besar. Orang-orang yang bisa berkembang bukan karena mereka paling pinter, tapi karena mereka paling mau belajar. Mereka rela sisihin waktu buat ikut kelas, baca buku, nonton video edukasi, atau nyoba hal baru yang bisa ningkatin nilai jual mereka. Dan kabar baiknya, belajar sekarang nggak harus mahal. Ada ratusan sumber gratis di internet, tinggal butuh kemauan, tapi ya itu tadi, seringkali kita keburu nyerah. Ngerasa belajar itu capek, nggak ada hasilnya, atau merasa nggak cocok. Padahal, kalau lo sadar, setiap skill baru sama dengan potensi pemasukan baru. Mau itu desain, nulis, public speaking, data, coding, jualan, atau marketing, semua itu aset. Dan makin banyak aset skill lo, makin fleksibel hidup lo, makin luas peluang lo. Lo bisa naik gaji, pindah kerjaan, dapat proyek sampingan, atau bahkan bangun usaha sendiri. Tapi semua itu nggak akan kejadian kalau lo cuma duduk, nunggu kesempatan datang tanpa pernah siapin diri. Ingat kata Warren Buffett, investasi terbaik adalah investasi pada diri sendiri. Karena ketika lo punya skill, lo nggak cuma jadi penonton di hidup lo sendiri, lo jadi pemain utama yang bisa ngatur arah. Dan itu mahal banget nilainya. Dan yang terakhir, percaya jalan pintas dan uang cepat. Di antara semua kebiasaan buruk soal keuangan, yang paling banyak jatuh korban adalah ini, percaya jalan pintas dan uang cepat. Kenapa? Karena manusia itu pada dasarnya suka yang instan. Kita pengen hasil gede, tapi nggak mau ngelewatin proses panjang. Pengen cepat kaya, tapi nggak mau repot belajar, nggak mau sabar nunggu, dan nggak mau kerja keras secara konsisten. Akhirnya apa? Ketika ada tawaran yang bunyinya modal kecil untung besar, mata langsung berbinar. Pas lihat temen beli crypto coin random, langsung ikut. Dengar bisa dapat 5 juta sehari dari bisnis yang nggak jelas bentuknya, langsung transfer. Atau yang sekarang makin banyak, judi online yang katanya sekali spin bisa dapat cuan. Padahal, ya lo juga tahu ujungnya kemana. Yang dapat untung cuma segelintir, yang rugi ratusan ribu orang. Tapi karena kita kejar sensasi, dapat banyak dengan cepat, logika jadi mati. Rasio risiko dilupain. Dan ketika uang hilang, kita nyalahin nasib. Padahal dari awal, keputusan kita udah nggak sehat. Ini bukan cuma soal duit, ini soal mentalitas. Karena kalau lu terbiasa cari jalan pintas, lu akan susah sabar dalam proses panjang yang sebenarnya bisa ngasih hasil nyata. Lu nggak akan kuat nabung 500 ribu per bulan selama 2 tahun, tapi lu kuat buang 5 juta dalam 1 malam demi kesempatan menang besar. Itu goblok banget. Realitanya, nggak ada kesuksesan finansial yang dibangun dalam semalam. Semua butuh proses, dan proses itu nggak selalu seru. Kadang membosankan, kadang lama banget kelihatannya. Tapi justru di situ kekuatannya. Siapa yang bisa konsisten di jalan yang benar, dia yang akan finish duluan. Mereka yang hari ini kelihatan biasa-biasa aja, tapi rajin nabung, pelan-pelan invest, terus belajar. Mereka yang akan punya pondasi finansial kuat di usia 30-an, bahkan 40-an. Sementara mereka yang duluan flexing, duluan cari shortcut, biasanya juga duluan tenggelam. Jadi mulai sekarang, stop nyari uang cepat, dan mulai bangun uang lambat yang pasti, yang lo kontrol, yang lo ngerti. Karena duit yang datang pelan-pelan tapi stabil akan jauh lebih kuat daripada duit yang datang meledak, lalu hilang dalam sekejap. Nah, itu tadi 5 kebiasaan yang diam-diam bikin banyak orang susah kaya. Bukan karena nasib, bukan karena kurang rezeki, tapi karena pola pikir dan kebiasaan yang gak pernah dikoreksi. Sekarang lo mungkin mikir, wah, kayaknya gue kena semua nih. Tenang bro, gak ada yang sempurna. Yang penting, lo udah sadar. Sadar itu langkah pertama yang paling penting. Karena banyak orang hidup puluhan tahun tanpa pernah tahu bahwa cara mereka mengelola uang itu salah. Dan yang lebih penting lagi, sadar itu bukan akhir, tapi awal. Awal dari perubahan. Awal dari lo mulai bikin keputusan-keputusan finansial yang lebih sehat. Awal dari hidup yang gak cuman kelihatan keren dari luar, tapi juga kuat dari dalam. Lo gak harus jadi kaya raya dalam waktu setahun, tapi lo bisa mulai hari ini dengan nyusun ulang prioritas, ngubah kebiasaan kecil, dan pelan-pelan ngebangun masa depan lo sendiri. Ingat, jadi miskin itu bisa karena keadaan, tapi tetap miskin itu karena kebiasaan. Dan kabar baiknya, kebiasaan itu bisa diubah. Jadi mulai sekarang, lo punya pilihan, mau terus hidup ngejar validasi, atau hidup ngejar kebebasan. Mau uang lo kerja buat gaya, atau kerja buat masa depan. Gua gak akan bilang jalan ini mudah, tapi kalau lo konsisten, lo akan nyampe di titik di mana uang bukan lagi sumber stres, tapi jadi alat buat lo hidup lebih tenang,
lebih leluasa, dan lebih bermakna. Kalau lo ngerasa video ini ngebuka pikiran lo, jangan lupa share ke temen lo yang juga perlu denger ini. Karena perubahan gak harus sendirian, kita bisa mulai bareng-bareng. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay waras, stay cerdas, dan jangan lupa nabung.